Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel PS23 139 Nazir Zikiansa. Jangan lupa itu passwordnya. Lanjut, masih tentang bisnis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bisnis. Secara etimologi, kata manajemen diambil dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Unsur penting dalam kegiatan manajemen. Yang pertama, manusia. Itu paling penting itu. Nggak ada manusia, nggak bisa. Pertama, dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen tidak akan pernah ada. Tidak akan pernah ada. Dan yang kedua adalah uang. Uang menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena menjadi perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan baik. Dan yang ketiga ada material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jadi, jika material yang dipilih buruk, tujuan manajemen akan sulit tercapai. Dan yang keempat, poin yang keempat ya, ada mesin. Mesin merupakan unsur lain yang perlu diperhatikan. Dengan adanya mesin atau teknologi pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusia pasti akan lebih mudah. Tujuannya pun dapat tercapai lebih efektif. Apalagi zaman sekarang banyak mesin yang lebih canggih. Yang kelima ada metode. Unsur ini mempengaruhi kinerja dalam sebuah manajemen. Jika metode yang dibuat berdasarkan target, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis, kegiatan manajemen pasti akan berjalan lebih lancar. Unsur ini juga perlu mendapat campur tangan manusia agar dapat tercipta dengan baik. Jadi enggak cuma metode aja. Yang keenam ada pasar. Unsur ini terbilang krusial karena sebuah bisnis hanya dapat berkembang jika telah terkenal di pasaran. Jadi harus punya pasar dulu. Unsur pasar dipengaruhi oleh unsur material karena barang atau jasa yang laku harus memiliki kualitas yang baik. Selanjutnya ada tingkatan manajemen. Manajer puncak atau top manajemen, yaitu manajemen puncak merupakan level tertinggi dalam manajemen yang diisi oleh kalangan petinggi dan eksekutif. Contoh, presiden, wakil presiden, bendara, CEO, atau CFO. Tanggung jawab manajer puncak yaitu bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan, menetapkan kebijakan umum, merumuskan strategi dan menyetujui keputusan penting, mewakili perusahaan dalam berurusan dengan perusahaan lain, dan dengan badan pemerintah. Dan yang kedua ada manajer menengah atau middle management. Manajer menengah merupakan penghubung antara manajer puncak dan manajer lini pertama. Contoh manajer pabrik, manajer operasi, manajer divisi, terus dan manajer penjualan regional. Tanggung jawab manajer menengah yaitu bertanggung jawab untuk menerapkan strategi yang diterapkan manajer puncak dan mengarahkan kegiatan manajer lain serta membawai karyawan yang menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga ada manajer lini pertama. Manajer lini pertama perlu memiliki kemampuan teknis dalam memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Contoh, supervisor atau manajer kantor, atau manajer proyek, pemimpin grup, atau manajer penjualan. Tanggung jawab manajer lini pertama yaitu bertanggung jawab untuk mengawasi pekerjaan karyawan yang melapor kepadanya, memastikan karyawan memahami dan dilatih dengan baik
mengenai kebijakan dan prosedur perusahaan. Bidang manajemen. Sebelumnya sorry ya, hidung agak flu. Manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan manajemen lainnya. Peran manajerial yang pertama ada interpersonal atau peranan hubungan manusia. Peranan hubungan manusia mencakup 3 hal, yaitu peranan figur bapak, peranan pimpinan, dan peranan penghubung. Contoh kegiatannya itu menghadiri upacara pembukaan pabrik baru, mendorong karyawan agar lebih aktif, produktivitas, lebih berbaur. Yang kedua ada peranan informasional. Peranan informasional mencakup 3 hal yang memantau, penyebar, dan juru bicara. Contohnya, memindai laporan industri untuk tetap mengikuti perkembangan, mengirim memoyang, menguraikan inisiatif organisasi baru, atau membuat pidato untuk rencana pertumbuhan. Dan yang ketiga ada peranan pengambilan keputusan. Peranan pengambilan keputusan mencakup pengusaha, penanggulangan gangguan, mengalokasikan sumber daya, perundingan. Contohnya, mengembangkan ide-ide baru untuk inovasi, menyelesaikan konflik antar dua bawahan, dan lain-lain. Keterampilan manajemen, keterampilan teknis, keterampilan hubungan manusia, keterampilan konseptual, keterampilan pengambilan keputusan, keterampilan manajemen waktu, dan masih banyak yang lainnya. Itu ada beberapa peran manajerial. Dan untuk manajemen bisnis, begitulah penjelasannya, dan saya akan melanjutkan untuk manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengatur sumber daya manusia yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen sumber daya manusia ini difokuskan pada kegiatan rekrutmen SDM, mengelola, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Upaya perusahaan dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan menghadirkan R atau Human Research untuk memberikan berbagai macam pengetahuan seputar perusahaan, manajemen talenta, layanan administrasi, pelatih, dan pembinaan. Dalam perusahaan, fungsi HR sangat penting dalam perusahaan karena untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, membuat kebijakan dan mempertimbangkan. Kedua, ada membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dan ketiga, memberi dukungan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah. Dan yang kelima, sebagai media komunikasi yang baik. Berikut adalah fungsi sumber daya manusia. Pertama, perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan ini merupakan upaya sadar dalam pengambilan keputusan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Dan yang kedua ada rekrutmen, di mana proses dalam penarikan kandidat untuk mengisi posisi yang kosong yang memenuhi kualifikasi. Dan yang tahap ketiga ada seleksi. Dalam proses seleksi untuk menentukan tenaga kerja yang tepat dari sekian kandidat itu mempunyai beberapa tahapan, yaitu menelaah CV para pelamar, kemudian melakukan penyaringan. Setelah selesai melakukan penyaringan, kandidat yang sesuai diuji baik wawancara tertulis ataupun proses seleksi lainnya. Dan yang keempat ada penilaian dan pengembangan karir. Dalam penilaian ini untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan karyawan sehingga bisa mengembangkan karir karyawan tersebut. Hal ini juga bisa mempertahankan karyawan yang memiliki komitmen tinggi pada perusahaan. Dan yang kelima ada evaluasi kerja. Dalam evaluasi kerja ini juga sangat penting dalam sebuah perusahaan, di mana dalam keseluruhan fungsi planning sampai controlling, maka dari itu evaluasi dapat dilakukan dalam rapat kerja atau rapat pimpinan. Fungsi dari evaluasi ini sangat penting bagi perusahaan guna supaya perusahaan tidak mengulangi kesalahan lagi. Dan yang poin keenam ada kompensasi. Fungsi kompensasi adalah pemberian balas jasa secara langsung atau tidak langsung yang berbentuk uang ataupun barang pada tenaga kerja atau karyawan, seperti upah.
sebagai bentuk imbal jasa dari perusahaan. Prinsip dari kompensasi ialah adil serta layak, menyesuaikan dengan tanggung jawab tenaga kerja dan prestasinya. Dan yang ke-8 ada mengintegrasian. Pengintegrasian merupakan aktivitas untuk menyatukan antara kepentingan perusahaan dengan kebutuhan para karyawan, sehingga menciptakan kerjasama yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, jadi sama-sama untung. Dan yang ke-9 ada pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah aktivitas untuk memelihara atau bahkan meningkatkan kondisi mental, fisik, dan loyalitas pekerja supaya tercipta adanya kerjasama yang panjang. Dan yang terakhir atau yang ke-10 ada pemberhentian. Pemberhentian atau PHK adalah pengakhiran suatu hubungan kerja perusahaan dengan tenaga kerja yang disebabkan oleh suatu hal yang menyebabkan hak dan kewajiban perusahaan tersebut berakhir. Dan demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.